Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil tugas proyek penglihatan komputer, yang dimana tugas proyeknya yaitu proyek pendeteksi ekspresi wajah dengan menggunakan arsitektur deep learning dengan menggunakan CNN. Izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Farhan Ainur Rahmat dengan NIM 23000180026. Saya Rahmat Jambaliki dengan NIM 2300018 Saya Fadel John Pratama dengan NIM 23000180031. Saya Laude Rahmatullah dengan NIM 23018. Saya Naufal Rafid Rahmawan dengan NIM 23000180021. Oke, baik. Langsung saja pada tahap codingan. Oke, pada tahap pertama kita akan lihat di bagian codingannya di pendeteksi ekspresi wajah. Di sini bagian dataset prepare P. Ada beberapa import yang kita install. Yang pertama ada NumPy, ada Pandas, Pil, TKDM, dan import OS. Nah, ini ada fungsi yang pertama adalah div_atoy. Div_atoy ini tuh untuk mengubah nilai pixel yang bertipe data teks atau string dari file CSV menjadi angka bulat integer. Kemudian di fungsi making folder yang dari baris 14 sampai ke baris 21 itu memiliki fungsi membuat folder utama data dengan dua cabang subfolder train dan test di dalam masing-masing folder tersebut. Dibuat lagi folder-folder sesuai dengan kategori esensi. Jadi fungsi ini tuh hanya ingin membuat sebuah folder baru yang bernama data dan dibagi lagi data sama train. Dan itu untuk mengekspresikan beberapa wajah kita. Lanjut di bagian baris 39 sampai di 53 bagian fungsi ini adalah membaca dataset utama yakni bernama vir 2013 CSV yang kemudian melakukan iterasi berulang untuk mengekstrak sekumpulan teks panjang yang berisi deretan nilai intensitas pixel gambar. Jadi dia memanggil dulu hasil datasetnya dan kemudian melakukan looping untuk membaca keseluruhan dataset yang telah dimasukkan. Lanjut di bagian baris 54 sampai di baris 102 ini merupakan potongan pixel yang kemudian dikonversi menjadi file gambar asli berformat PNG dan disortir otomatis penyimpanannya ke dalam folder kategori masing-masing. Jadi misalnya kayak di data trend ini berarti akan seluruh data yang dari vir 2013 ini akan kesimpan di data di folder trend dengan ada beberapa ekspresi, misalnya emosinya apa, kalau 0 itu sama dengan angry, kalau sama dengan 1 itu adalah disgusting, kalau sama dengan 2 adalah fearful, kalau sama dengan 3 adalah happy, sama dengan 4 adalah sad, sama dengan 5 adalah surprise, dan sama dengan 6 adalah neutral. Kemudian untuk data set testnya juga dibagi juga, ketika emosinya itu sama dengan 0, itu sama dengan adalah angry, sama seperti yang di atas juga, cuma perbedaannya kode baris ini dari 28.709 data, maksudnya I kurang dari 28.709 data itu berisikan untuk masukkan ke data trend, sedangkan lebihnya itu akan berada di data test. Jadi dataset yang tadi ada di bagian vir 2013 ini akan dibagi trend sama testnya. Dengan pembagiannya itu kurang dari 28.000 itu merupakan data trend, sedangkan lebihnya itu adalah data test. Mungkin itu aja penjelasan dari saya di bagian dataset prepare PE. Mungkin bakal dilanjutkan oleh teman saya yakni Rahmat Jami Baliki. Baik, di sini saya akan lanjut menjelaskan. Di sini ada codingan main PY. Di sini pertama kita ada codingannya ada import numpy, argparse, matplotlib, dan tensorflow keras. Baik, di sini ada fungsi devplot model history. Ini digunakan untuk memetakan hasil proses training menjadi bentuk kurva diagram plot yang menunjukkan tingkat akurasi dan kerugian loss. Dan itu gambarnya di sini. Selanjutnya, pada baris 47 sampai 71 digunakan untuk
Ini fungsinya untuk menentukan generator data. Ini menggunakan fungsi image data generator untuk mengambil data gambar dari direktori, habis itu diubah menjadi 1:1255, menentukan batch size, serta menyesuaikan gambar agar selalu berukuran 48 kali 48 dalam mode grayscale. Dan di line 73 sampai 91 ini digunakan untuk membangun struktur neural network menggunakan sequential dimulai dari block convolution dan maxplolling untuk mengekstraksi titik fitur wajah, lapisan dropout untuk menghindari data menghafal berlebihan, hingga lapisan terakhir, yaitu dense softmax yang mengeluarkan probabilitas untuk 7 ekspresi wajah. Selanjutnya, di line 93 sampai 103 ini sistem dijalankan menggunakan argumen train. Program akan memadukan kerangka arsitektur tersebut dengan algoritma perbaikan yaitu optimizer Adam. Proses training lalu dieksekusi, plot hasil grafik digambar, dan bobot kecerdasan model akhirnya disimpan permanen di file model H5 ini. Jadi nanti kita melakukan menjalankan main.py dan strip train, dan hasil trainingnya akan disimpan di dalam model .h5 ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Noval Rafid Rahmawan. Baik, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama pada baris 17 sampai 20, yaitu pada argumen baris perintah. Di sini kami memanfaatkan library Argparse untuk menerima dan menerjemahkan parameter perintah dari mode display. Kemudian pada baris 117 memulai webcam ini hingga 124 yaitu memuat modul file algoritma pendeteksi wajah dari file XML dan mulai menyalakan atau merekam tangkapan webcam lokal. Selanjutnya pada baris 125 ini berfungsi untuk mengubah warna dari tangkapan layarnya tersebut dari yang awalnya berwarna-warni diubah menjadi monokrom atau hitam putih atau yang biasa disebut yaitu grayscale yang berguna untuk memudahkan program mendeteksi wajah karena jauh lebih efisien jika mendeteksinya berupa satu warna saja. Kemudian pada baris 126 ini baris ini menjalankan algoritma pencarian utama untuk menemukan kemungkinan letak wajah. Itu saja dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan teman saya yaitu Farhan Ainur Rahmat. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan untuk langkah kode selanjutnya yang dimana pada baris 106 hingga 107 dia ini akan apa namanya emosi akan ditampilkan di wajah dari umpan webcamnya itu sendiri. Yang dimana pada baris kode ini untuk memuat memori model dan kamus emosi. Jika kode display memori AI yang sudah dilatih ditarik pada model.h5 di sini. Lalu selanjutnya sebuah dictionary dipersiapkan untuk menerjemahkan angka tebakan AI. Misalkan 0 yang di sini yaitu menjadi teks bahasa Indonesianya yaitu menjadi marah. Oke, setelah itu lanjut kita pada baris kode 28 hingga 134 yang dimana perulangan di sini untuk ekstraksi wilayah perhatian di area fungsi loop bounding box koordinat
program memotong atau mengcropping wilayah khusus letak wajah dari gambar besarnya. Potongan spesifik tersebut kemudian dipaksa ditarik ukuran ke dimensi absolut, yang dimana absolutnya yaitu 48 dikali 48. Oke, baik, setelah itu lanjut pada baris ke 32 hingga 33 di sini, yaitu inferensi ke model, yang dimana matriks piksel wajah yang telah disesuaikan itu didorong ke dalam saluran model predik. Nah, pada model prediksi ini. Setelah itu, model lantas mengeluarkan indeks prediksi terunggul dari pembacanya menggunakan ARJ Max yang berada di sini. Setelah itu, pada bagian 129, pada bagian sini, nah 129 itu program mewarnai bingkai pembatas warna hijau, yang dimana ini kita mengacu pada RGB, yaitu red, green, blue, yang dimana greennya itu kita aktifkan menjadi 255, yang dimana itu akan mengubah warna bingkai pembatasnya berwarna hijau. Lalu pada line 134 di sini. Pada line 134 di sini, dia itu akan merekatkan tebakan nama emosi di area atasnya secara dinamis dengan metode putText, yang dimana kita akan memanggil cv2.putText di sini. Oke, setelah itu pada baris 137 hingga 142 dia itu akan menampilkan output dengan ukuran yang sudah ditentukan dan memanggil fungsi yang sudah dideklarasikan. Nah, dan keseluruhan visual baru tersebut dilemparkan untuk dirender kepada pengguna dalam sebuah window. Window di sini. Lalu setelah itu menggunakan fungsi EMS show, yang dimana kita akan memanggil cv2.ems show. Oke, untuk penjelasan saya cukup sekian, akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Fadel John Pratama. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan bagian mengenai setup environment beserta dokumentasi dan melakukan demo program dari sistem pendeteksian wajah yang berbasis model CNN ini. Jadi yang pertama itu ada file requirement.txt. Jadi file ini tuh berguna sebagai dokumen pemastian lingkungan kode yang berisi catatan spesifik mengenai versi instalasi library yang kita pakai. Misalnya seperti di sini ada library NumPy dengan versi 1.19.4, lalu ada library OpenCV Python dengan versi 4.4.0.46, dan yang terakhir ada library TensorFlow dengan versi 2.3.1. Lalu yang selanjutnya di sini adalah dokumen readme.md. Jadi dokumen ini tuh berisi catatan tentang cara berinteraksi dengan pengguna luas yang biasanya itu terpampang di dalam GitHub atau GitLab yang ingin diakses. Nah, di dokumen readme.md inilah terangkum ringkasan penjelasan mengenai jalannya model, ataupun jika ingin melatih seperti keterangan di bawah ini, jika ingin melatih kumpulan data model itu ada base-nya yang sudah diberikan yaitu Python main.py, ada strip mode train. Namun ada juga untuk menjalankan jika tanpa pelatihan lagi seperti baris di bawah ini Python main.py, lalu mode display. Lalu juga di sini berisi tentang proyek ini tuh ditujukan untuk apa, penggunaan dasarnya, lalu ada struktur folder, persiapan data algoritma, example output, dan referensi paper mengenai program yang sedang dibangun. Baik, di sini saya akan coba langsung untuk mendemokan programnya saja dengan menggunakan base yang sedang saya blok ini. Kita Ctrl C saja, lalu kita paste ke dalam terminal ini. Kemudian klik Enter untuk melakukan running programnya. Inilah output ketika program berhasil di running
Bisa dilihat di sekitar wajah saya ada bounding box untuk melakukan pendeteksian ekspresi saya, mulai dari seperti ekspresi netral, ada senang, dan ekspresi lainnya yang mungkin tidak bisa saya tampilkan secara keseluruhan. Mungkin untuk presentasi mengenai tugas akhir computer vision kami tentang proyek pendeteksian ekspresi yang berbasis model deep learning arsitektur CNN berakhir di sini. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.